Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Alimbas, media sosial televisi. Saat ini Anda sedang mengikuti bincang ringan bersama tokoh alumni HMI Cabang Medan seputar peluncuran buku Di Bawah Rindang Pohon Seri yang ditulis oleh 60 orang alumni HMI lintas generasi. Saat ini kita ditemani oleh Muhammad Joni SHMH, mantan Sekretaris Umum Badko HMI Sumatera Utara, yang kini menjadi praktisi hukum di Jakarta. Baik, Pak Joni, Anda sudah melihat dan mungkin membaca buku Di Bawah Rindang Pohon Seri yang ditulis oleh 60 orang para aktivis HMI Cabang Medan dari lintas generasi. Apa komentar Pak Joni? Luar biasa, karena itu bisa menjadi alibi, menjadi bukti bahwa Alimbas itu lekat di hati. Dia menjadi fakta bahwa memori bersama itu masih kuat. Dan yang mengikatkan itu adalah pengalaman ber-HMI, bukan hanya sekedar kegiatan, tapi ada ingatan yang dalam di situ. Dan itu tidak hanya sekedar buku, tapi ini adalah sebagai fakta dan alibi bahwa Alimbas itu punya jaringan sumber daya manusia, jaringan persaudaraan, bersaudara cita sesama alumni HMI, dan tidak mudah untuk menghimpun 60 kontributor itu menjadi satu buku. Dan saya kira ini harus dirayakan sebagai sebuah langkah bahwa kita pernah dalam satu arah, dalam satu cita-cita, di dalam wadah Himpunan Mahasiswa Islam Hadinegoro 15 Alimbas. Selamat, ini adalah prestasi yang harus kita terus dukung. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Ya, Pak Joni, hampir sebagian besar isi tulisan atau kisah-kisahnya para penulis menceritakan dirinya sendiri. Ini sebuah nostalgia atau apapun namanya. Kira-kira apa sisi menarik yang bisa diambil oleh publik kalau dilihat dari isi buku ini? Saya kira banyak pelajaran yang bisa dimakan dari buku itu. Buku itu selain juga punya segmen, punya pembacanya sendiri, buku itu juga punya peminat dan seleranya sendiri. Saya kira buku Di Bawah Pohon Seri, Di Bawah Rindang Pohon Seri ini adalah buku yang bisa dimakan. Karena saya dengar ketika diluncurkan pada hari Milad HMI 5 Februari itu sudah hampir selesai, semua dibeli dan dikunyah oleh para peminatnya. Jadi buku ini punya segmen yang sangat jelas dan terbukti akan ada volume kedua untuk selanjutnya. Dan buku ini saya sekilas membacanya, banyak pengalaman, banyak cerita, banyak alkisah yang tak tertuliskan. Jadi ini sebenarnya adalah menuliskan, mengabadikan apa yang tak tertuliskan, menceritakan apa yang tak bisa dikatakan hanya dengan kata-kata, jadi dituliskan. Walaupun tidak kita beroptimis, ya optimis boleh, tapi saya kira kalaupun tidak ini disebutkan sebagai satu noktah dari sejarah Hadinegoro, ya kalaupun ini tidak bisa disebut sebagai kitab sejarah, tetapi cerita-cerita itu bagaikan folklore. Ya, jadi dia semacam folklore Alimbas. Folklore itu cerita yang tak terungkapkan, tak tertuliskan, tapi kemudian dia diangkat dan menjadi kisah yang menarik. Jadi buku ini
folklore yang saya kira sangat kaya dan bisa terus-menerus digali lagi oleh para penulis, kontributor, dan tentunya para penggagasnya. Ya, Pak Joni, kami dengar akan diterbitkan edisi berikutnya dari buku Di Bawah Rindang Pohon Seri, atau lebih tepatnya volume kedua. Dan kami mendapat bocoran dari beberapa editor dari buku Di Bawah Rindang Pohon Seri. Konon kabarnya Pak Joni juga akan ikut serta menulis. Benar, itu informasi yang diterima itu? Itu atas rekomendasi dari host acara ini dan juga atas undangan dari saudara saya Sudi Permono. Jadi 2 rekomendasi itu akhirnya saya ikut nulis. Saya memang terlambat menulis di buku itu. Analog seperti saya terlambat juga masuk ke HMI. Saya LK1 terlambat tahun 88. Apa yang akan Anda tulis kalau kami boleh tahu? Ya, saya sudah siapkan ada 11 helai tulisan tentang bagaimana saya masuk ke HMI, diajak oleh orang besar. Orang besar itu bukan karena intensitas postur badannya besar, tapi suaranya besar. Namun semangatnya lebih besar lagi. Saya diajak masuk oleh Bahtiar Sinaga, kawan saya. Saat itu dia sudah pengurus HMI, lebih dahulu LK1. Dan ya Bahtiar juga mengajak saya, akhirnya saya masuk HMI. Kemudian Bahtiar juga mengantarkan saya ikut LK2 ke Jakarta. Padahal tiket belum di tangan, duit cuma pas-pasan, tapi karena kehebatan Bahtiar, akhirnya saya punya tiket dan akhirnya bisa berangkat haji juga ke Jakarta. Dan saya menulis tentang teman-teman, bagaimana mereka punya cerita yang sangat menarik dan bagi saya sangat inspiratif. Bagaimana HMI Cabang Medan pindah ruangan dari ruangan belakang ke depan, mengawal ruangan Kohati. Ya mirip seperti pindah ibu kota negara. Rupanya ada morse, ada kode, ada motivasi mengapa pindah ke depan. Dan cerita juga bagaimana spanduk yang dibakar. Bahkan ada cerita dialog melalui spanduk dan baliho. Itu adalah cerita yang akan saya angkat. Tapi tidak akan mendalam, saya mengajak pembaca untuk berpikir. Karena ini bukan novel sejarah, bukan sejarah dan juga bukan novel. Tapi ini adalah lecutan tentang cerita apa yang kita alami. Dan di balik itu, ini menceritakan bahwa pendidikan di HMI, lebih tepatnya adalah perhadiran di HMI, itu adalah hal yang paling inti sebenarnya dari organisasi kader. Dia seperti sumber mata air. Dia adalah bagian penting daripada organisasi kader. Dan HMI Cabang Medan, Limbas, hemat saya dalam perkadiran paling dapat diandalkan. Dan tak salah dan tak berlebihan menyebutnya sebagai ibu kota perkadiran HMI di Indonesia. Kami mendapatkan kiriman tulisan yang dimuat di Trans Indonesia, satu media yang banyak diakses oleh para aktivis. Dan Pak Joni juga menulis terkait dengan 74 tahun HMI. Ada yang menggelitik di situ dari yang ditulis oleh Pak Joni dengan istilah AMA, alumni menulis alumni. Nah, di buku Pohon Seri ini saya tidak menemukan tentang konten AMA, alumni menulis alumni. Sebenarnya bisa dijelaskan nggak? Karena dalam buku ini lebih banyak mungkin AMD ya Pak Joni. Alumni menulis dirinya, gitu. Nah, sementara ada gagasan alumni menulis alumni. Dan ini menarik mungkin karena ada beberapa yang sudah senior dengan berbagai kondisi tidak memungkinkan menceritakan kisahnya
uh, tentu bisa ditulis oleh alumni lainnya. Atau maksud Pak Joni seperti apa sih alumni menulis alumni itu? Ya, sebenarnya ada 3 hal ya. Hal pertama, ini kan untuk mengkonfirmasi. Kalau alumni menulis tentang sejarah atau cerita dirinya sendiri selama ber-HMI, itu kan subjektif dan tidak bisa langsung serta-merta dikonfirmasi. Jadi alumni menulis HMI ini adalah untuk mengkonfirmasi bahwa publik HMI atau komunitasnya pada saat itu punya pemahaman yang lekat sampai saat ini tentang sosok alumni HMI tersebut. Baik dari tindak tanduknya secara organisatoris maupun juga pemikiran-pemikirannya yang berkembang pada saat itu apa yang menjadi legacy bagi masa depan sekarang ini. Jadi itu mengkonfirmasi apa yang selama ini didengar. Yang kedua itu untuk menjadi cikal lah ya, cikal bakal. Kalau kita bisa menuliskan sejarah HMI Medan atau Alimbas, yang terpenting dari sejarah itu salah satunya adalah tokoh. Jadi dengan menuliskan tokoh alumni oleh alumni itu adalah modal penting untuk bisa menuliskan sejarah HMI, sejarah pemikiran yang berkembang, kegiatannya, galikunya, dan tentu itu membenihkan semangat, menurunkan apa yang bisa kita petik di masa depan. Nah, lebih dari itu, alumni menuliskan alumni ini adalah dalam rangka kita untuk menguatkan apa ya, menguatkan nasab Yakin Usaha Sampai, nasab kita sebagai alumni, dan merawat dan mendokterkan kehayamian kita, bahwasanya jaringan Alimbas, persaudaraan cita Alimbas itu tetap ada dan tetap lestari, dan kita bisa mengambil manfaat. Dan saya kira dari volume 1 banyak manfaatnya, baik atas buku itu sendiri, cerita dan folklore yang dituliskan, maupun secara solidaritas antara alumni. Kita bisa saling membantu, saling memberi informasi. Dan saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan dengan alumni menulis alumni sebagai ya langkah awal untuk menulis autobiografi alumni HMI dan Adi Negoro 15 itu sendiri dengan menuliskan alumninya sendiri. Nah, Pak Joni, baik soal kontennya alumni menulis dirinya sendiri atau alumni menulis alumni lainnya, faktanya kan itu cerita-cerita, kisah-kisah lokal ya Pak Joni. Nah, menurut Pak Joni apa dengan cerita-cerita lokalnya apa cukup menarik untuk bisa menularkan semangat ini atau membangun jaringan? Kira-kira gimana Pak Joni? Saya kira sangat menarik. Kenapa? Karena pertama Alimbas atau HMI Medan itu kan prominent dalam jalur sutra HMI di Indonesia. Kan? Jadi banyak sekali kontribusi, pengalaman, dan jejak sejarah dari mosaik besar HMI itu kan tidak bisa lepas dari Adi Negoro 15. Banyak tokoh, banyak kader, banyak pemikiran. Bahkan dalam buku pertama itu bukan cuma pemikiran, bahkan ada yang secara akademis mendiksikannya sebagai mazhab. Saya kira itu satu hal yang sangat menarik, bahwa ada mazhab di bawah pohon seri, dan itu dibuktikan di dalam volume 1 buku ini. Penting, mengapa? Karena dia ada pelajaran yang bisa kita jadikan poin untuk masa depan. Pelajaran-pelajaran itu muncul tidak dari buku yang dituliskan alumni, tapi dari kisah, dari cerita, dari folklore. Nah, folklore itu kan adalah sumber kebijaksanaan juga, sumber kita meyakinkan pengalaman kita. Oh, ternyata pengalaman begini cocok dengan pengalaman saya ber-HMI. Dan ya tentu ada
benang hijaunya, titik tautnya, persambungannya, pertemaliannya antara alumni. Saya kira alumni Alimbas itu pasti punya karakter dan ciri yang sama. Dan ciri yang sama itu yang akan kita tuliskan menjadi folklore Adinegoro 15. Baik Pak Joni, kita masih banyak ingin menggali hal-hal seputar Alimbas ini, seputar literasi yang dimunculkan oleh Alimbas. Tapi waktu kita sangat terbatas. Saya ingin kembali ke soal di bawah rindang pohon seri ini. Kira-kira secara personal, apa kenangan yang paling menarik dari sisi pandang Pak Joni dengan cerita pohon seri yang ini menjadi buah bibir, menjadi kenangan para alumni HMI Cabang Medan. Kira-kira Pak Joni sendiri punya kenangan seperti apa dengan pohon seri ini? Ya, pohon seri ini kan sebenarnya satu ikon saja, bahwa di sana ada bleach pro lingkungan dari warga Adinegoro 15, dan itu patut menjadi alibi, setidaknya cerita terkonfirmasi bahwa banyak alumni HMI yang pro lingkungan. Pro lingkungan itu salah satu daripada karakter kita kan. Yang kedua, ya sebenarnya pengalaman dan kenangan di Adinegoro 15 itu ya tak terlupakan. Saya pernah minum air dari kerannya, darah saya pernah dihisap oleh nyamuk di Adinegoro 15 ruangan tengah, ruangan batu. Dulu kita punya kebijakan pintu terbuka batu, yang sebelum-sebelumnya oleh pendahulu dan pendahulu Alwi Mujahid, batu itu selalu pintu tertutup dalam arti kenyataan sehari-hari. Dan tentu banyak hal yang bagi saya sebenarnya lebih luar biasa dari pohon seri. Kita memang patut menyedihkan pohon seri itu sudah tidak ada lagi. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah bukan kehilangan pohon seri, tapi kita jangan kehilangan Adinegoro 15 yang melahirkan sumber daya manusia, melahirkan kader bangsa dari Adinegoro 15. Banyak orang yang marah ketika hutan hilang berhektar-hektar, tambang menyedot energi sehingga menjadi panas lingkungan hidup kita. Tapi adakah kita yang menangis ketika kita kehilangan satu kader HMI, satu anak manusia sebagai sumber daya kemanusiaan? Yang patut kita sedihkan bukan kehilangan pohon seri, tapi kehilangan elan untuk menjaga sumber daya manusia. Dan Alimbas HMI adalah mata air pembangunan sumber daya manusia itu sendiri. Mestinya Indonesia berterima kasih kepada HMI, karena HMI adalah dalam konteks dan relevan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu sendiri. Jadi HMI adalah kontributor bagi pembangunan dan kedaulatan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan pembangunan sumber daya manusianya, mencerdaskan kehidupan bangsanya melalui kampusnya yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam. Baik, Pak Joni, terima kasih atas bincang-bincang. Ini merupakan tayangan perdana. Bisa jadi juga tayangan percobaan Alimbas televisi media sosial. Karena itu, mungkin Pak Joni ingin menyapa teman-teman Pak Joni, senior Pak Joni, atau adik-adik Pak Joni yang mungkin juga saat ini masih aktif di HMI, yang khususnya para alumni ini tersebar di seluruh Indonesia dan ada di luar negeri. Silakan jika Pak Joni ingin menyampaikan, terutama mungkin kepada para penggagas, para editor buku di bawah rindang
pohon sering. Silakan Pak Joni. Ya. Dan terima kasih. Selamat. Bisa menutup sesi kita malam ini. Selamat dan tahniah kepada editor telah berhasil mengumpulkan 60 kontributor yang menuliskan ini dengan cara yang sangat gercep, gerak cepat, dan geber gerakan bersama. Ini harus dilanjutkan, sekali layar terkembang suruh kita berpantang. Terima kasih kepada editor, kemudian terima kasih juga kepada Bahtiar Sinaga yang menjadi mayoret bagi saya untuk melepaskan hambatan sehingga saya menjadi LK1 dan LK2. Abah Hadi juga terima kasih yang buat LK1 sebagai ketua panitia. Saya peserta satu-satunya dari Fakultas Hukum USU. Seakan-akan LK1 FPIPS Ikip Medan 4 sampai 10 September 1988 itu hanya diciptakan untuk saya. Tapi saya kira terima kasih, itu adalah hal yang tidak boleh saya lupakan, dan baru 33 tahun kemudian saya katakan, dan terima kasih adalah kata yang patut kita ucapkan dan menjadi kebudayaan kita. Jadi new tradisi kita adalah ya mengatakan bahwa HMI harus kita jadikan sebagai tempat di mana kita harus berterima kasih kepadanya, kepada Alimbas, dan kepada teman-teman semua. Saya kira itu, mudah-mudahan kita sehat dan bisa tetap berkontribusi untuk HMI, Alimbas, dan tentunya untuk bangsa dan agama kita. Baik, terima kasih Pak Joni. Salam untuk keluarga semua. Salam sehat dan salam sukses. Netizen, dimanapun Anda berada, masih banyak kekurangan, baik dari sisi buku yang sudah diterbitkan, ataupun tayangan percobaan Alimbas televisi media sosial ini. Apapun yang Anda simpulkan, apapun kritik Anda, silakan disampaikan kepada tim Alimbas Production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.